berdiri di tengah malam yang dingin di tanah Mesir, memandang umatnya yang telah lama hidup dalam penindasan. Bani Israel dipaksa bekerja tanpa belas kasihan oleh Fir'aun, raja yang congkak dan mengaku sebagai Tuhan. Musa alaihissalam yang telah diutus oleh Allah datang sebagai pembawa cahaya dan keselamatan bagi mereka. Dengan penuh kelembutan dan keberanian, beliau menyeru Fir'aun agar melepaskan Bani Israel. Namun, hati Fir'aun keras bagaikan batu, penuh kesombongan dan kebencian. Pada suatu hari, Musa alaihissalam menampakkan mukjizat dari Allah. Tongkatnya berubah menjadi ular yang besar dan hidup. Tetapi Fir'aun justru menganggapnya sihir. Para tukang sihir kerajaan dipanggil untuk melawan Musa alaihissalam. Namun ketika mereka melihat kebenaran di hadapan mata, mereka bersujud dan beriman kepada Allah. Fir'aun murka dan semakin jauh dari kebenaran. Penindasan semakin menjadi, hingga akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka berbondong-bondong berjalan malam hari, berharap kepada Allah yang Maha Memelihara. Di hadapan mereka terbentang Laut Merah yang luas. Sementara dari belakang pasukan Fir'aun mengejar dengan kecepatan penuh. Ketakutan mulai menyelimuti hati Bani Israel. "Wahai Musa, kita akan tersusul," seru mereka cemas. Namun Musa alaihissalam berdiri tegak dengan penuh tawakal. Tatapannya mantap kepada lautan yang menghalangi jalan. "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dan Dia akan memberi petunjuk," jawabnya. Allah memerintahkan Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika lautan terbelah menjadi dua, membentuk jalan kering di tengah gelombang besar yang kokoh seperti gunung. Bani Israel melangkah penuh harap, takjub menyaksikan pertolongan Allah yang luar biasa. Sementara itu, Fir'aun dan pasukannya menyusul dari belakang, dipenuhi dendam dan kesombongan. Begitu seluruh Bani Israel selamat menyeberang, lautan kembali seperti semula saat Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya lagi. Air yang menggunung jatuh menghantam pasukan musuh. Fir'aun yang sempat melihat kematiannya mendekat, berteriak mengakui Rabb Musa dan Harun. Namun sudah terlambat. Allah tidak menerima keimanan orang yang baru beriman ketika ajal telah tiba. Fir'aun tenggelam bersama kesombongan yang selama ini ia banggakan. Di tepi pantai seberang, Bani Israel sujud syukur. Mereka baru saja diselamatkan dari tirani dan kekejaman yang bertahun-tahun mereka rasakan. Musa alaihissalam menatap lautan yang kembali tenang. Hatinya penuh syukur dan ketundukan kepada Allah. Beliau tahu tugasnya belum usai. Membimbing umat menuju ketaatan adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran dan keimanan yang kuat. Dalam setiap langkahnya, Musa alaihissalam tidak pernah ragu akan janji Allah. Meskipun diuji dengan tantangan dan penolakan, beliau tidak gentar karena hatinya terhubung pada kekuatan yang maha kuasa. Kisah Musa alaihissalam menjadi pelajaran bahwa pertolongan Allah akan datang bagi siapapun yang sabar dan bertawakal. Bahwa tidak ada tirani yang kekal. Dan keimanan adalah cahaya yang membebaskan umat dari kegelapan. Kemenangan sejati bukan hanya saat Fir'aun tenggelam, tetapi saat hati-hati Bani Israel kembali mengenal Tuhannya. Musa alaihissalam telah menuntun mereka keluar dari belenggu dunia, menuju cahaya iman dan kebebasan yang diridai Allah. Dari perjalanan itu, manusia belajar bahwa siapapun yang menegakkan kebenaran dan bersandar kepada Allah, niscaya akan Allah lindungi dan menangkan, meski lautan sekalipun terbentang menghalangi di depan mata.